Hai C, good morning. Jadi kali ini kita akan belajar mewarnai unicorn. Tapi sebelum itu Nala jelaskan dulu untuk penggunaan krayonnya. Untuk teknik dasar krayon ada yang basic, itu ada belajar gradasinya dulu. Misalnya di sini Nala akan ambil warna orange dengan gradasinya yaitu nomor 12, 11, dan 10. Nah, dengan 3 warna ini kita warnai dulu mulai dari yang paling tua yaitu nomor 12. Nah, nomor 12 di sini misalnya 12. Lalu warna keduanya yaitu nomor 11. Nah, untuk nomor 11-nya ini didekatkan dengan warna sebelumnya, lalu kita puter-puter. Ini cara ngeblendnya, diputer-puter, blend. Dan warna terakhir yaitu nomor 10 didekatkan dengan warna sebelumnya juga, lalu kita puter-puter, blend. Nah, kita blend sampai warnanya tercampur. Nah, ini adalah contoh gradasi yang benar. Lalu kita bisa ambil cotton bud. Kalau misal kita merasa, wah kayaknya gradasi saya belum terlalu bagus atau belum terlalu ngeblend, nah ini kita bisa bantu juga dengan cotton bud. Caranya juga diputer-puter pelan-pelan, di blend gini sampai warnanya lebih halus, merata percampurannya. Nah, ini adalah contoh yang benar. Jadi warnanya tercampur sempurna untuk 3 warna ini. Contoh yang kurang tepat adalah misalnya kita kasih nomor 12, 11, dan 10. Nah, di sini kita bisa lihat warnanya itu dia masih terpisah satu sama lain. Kita bisa melihat perbatasan dari setiap warnanya. Ini 12, 11, dan 10, tapi ada perbatasan warnanya. Nah, ini adalah contoh gradasi yang salah. Kalau yang atas kita bisa melihat warnanya itu lebih smooth, gradasi dari tua ke mudanya lebih smooth dan tidak terlihat perbatasan warnanya. Nah, ini adalah contoh gradasi yang benar dengan teknik blending yang tepat. Bedakan dengan yang bawah yang masih seperti kue lapis. Nah, itu adalah basic gradasinya, basic gradations. Kemudian ada satu lagi teknik yang bernama S-Gravito, yaitu adalah teknik kerik, di mana kita menggunakan bantuan alat kerik ini yang ada di Paskola itu. Kita bisa gunakan untuk paruh dan ekornya seperti ini. Dan untuk teknik pewarnaannya kita pilih satu warna tua dan satu warna muda. Misalnya di sini Nala pilih nomor 7 dan 70. Ini adalah opposite warna muda dan sangat muda dan sangat tua. Yang kita gunakan pertama adalah warna yang paling muda terlebih dahulu, nomor 7. Ini adalah warna dasarnya. Dan ditutup dengan nomor 70 ditimpa di atasnya. Nah, ini kita blend di atasnya sampai tertutup semua nomor 7-nya. Lalu kita bisa gunakan teknik kerik S-Gravito dengan bantuan burung ini.
dengan menekankan di bagian coklat tadi dan membuat pattern yang sesuai keinginan kita. Jadi misalnya kita mau garis-garis miring seperti ini bisa. Kita buat seperti kotak-kotak juga bisa. Nah, tapi jika di tengah pembuatan es graffito ini kita merasa pengen ganti pattern juga bisa. Misalnya misal aku nggak mau nih yang kotak-kotak, kita bisa tutup lagi dengan nomor 70. Misalnya aku maunya ganti yang bulat-bulat, boleh kita tutup lagi, bisa sampai warna kuningnya itu tidak terlihat. Lalu kita bulat seperti ini, bikin bulat. Nah, ini juga bisa. Jadi untuk es graffito ini biasanya sering dipakai untuk baju atau corak rumah seperti atapnya gitu, atau jika ingin tanaman-tanaman yang lebih kompleks bisa gunakan teknik es graffito. Nah, seperti itu basicnya. Lalu kita akan masuk ke gambar unicorn ini. Mungkin kita akan mulai dari unicornnya dulu, yang objek utamanya. Nah, untuk menentukan warna kita bisa lihat dulu dari keseluruhan gambar. Nah, kalau di sini ada tanah atau rumput, yang ini pasti jika tidak berwarna hijau maka coklat. Lalu ada bulannya ini, untuk bulan kita pakai kuning, yellow, orange gitu. Nah, itu adalah warna-warna yang terlihat sudah pasti. Dan untuk malamnya pasti kita juga pakai warna-warna gelap seperti biru, ungu, dan pink tua kayak rose madder. Nah, jadi untuk unicornnya ini mungkin kita akan pakai campuran warna pink yang lebih muda, yang lebih terang. Nah, di sini kita bisa pakai beberapa warna, yaitu nomor 16, 18, dan 20. 16, 18, dan 20 untuk warna pinknya. Kemudian untuk mendapatkan efek dari cahaya bulan itu, kita bisa tambahkan juga warna nomor 5. Nah, warna nomor 5 ini untuk dia kan berdiri di depannya bulan, jadi ada sedikit cahaya-cahaya yang terkena ke si unicorn ini. Kita bisa kasih nomor 6 atau 5. Nomor 6 dan 5 nya hampir sama, tapi Nala pakai nomor 5. Nah, ini kita gunakan di pinggir-pinggir badannya. Nah, untuk menggunakan oil pastel, Nala sarankan lebih ditekan saja. Pokoknya kita kasih dulu di pinggir-pinggir badan unicorn karena dia terkena cahaya dari bulan. Kita ikuti saja bentuk badannya yang bagian luar ini, yang pastinya terkena sinar matahari, sinar bulan. Kemudian untuk unicornnya kita bisa pakai nomor 16. 16 ada di dalamnya badan sini.
tepat di sebelah nomor 5 tadi. Warna kuningnya kita ikuti lagi bentuk badannya. Nanti rambutnya juga pink, tapi kita kasih pink yang lebih muda saja. Atau mungkin bisa dicampur ungu sedikit agar ada variasi warnanya. Setelah selesai nomor 16, kita tambah dengan nomor 18. Nomor 18-nya seperti tadi. Di teknik awal kita putar-putar, dekatkan dengan warna sebelumnya. Apabila kurang rapi, nanti bisa juga ditambah dengan cotton bud. Jadi kita blend lagi dengan cotton bud. Nah, untuk rambutnya ini kita tambah yang 18 agar lebih mudah. Lalu kita ikuti juga tekstur-tekstur dari mukanya maupun badannya. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita tambah dengan warna paling mudah yaitu 20. Nah, di sini kita putar-putar juga, blend. Ini tidak semua, kita sisakan sedikit untuk kita blend dengan warna putih. Jadi unicornnya akan terlihat lebih cantik dengan adanya tambahan warna putih. Warna putihnya bisa kita tambahkan di
sebelah 20. Kalau misalnya belum terlalu rapi tidak apa-apa, nanti kita rapikan lagi dengan cotton bud. Untuk bagian-bagian yang kecil, makin dia sempit, agak kita naikkan tangan kita, jadi makin tegak krayonnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat keseluruhannya dia kena atau enggak. Tapi kalau semakin kita tidur dia agak nggak kelihatan ya. Jadi Nala lebih suka lebih ditegakkan aja krayonnya. Nah kalau seperti ini kan masih terlihat kurang rapi ya untuk blendingnya dan warnanya. Nah itu kita bisa ambil cotton bud dan merapikan bagian-bagiannya seperti ini. Nah ini lebih baik kita blend di bagian yang muda dulu, jadi biar nanti yang mudanya juga tidak kotor. Kalau kita blend yang di bagian tua dulu, terus kita lupa jadi ngeblend bagian yang lebih muda selanjutnya, biasanya akan kotor warnanya. Atau untuk meminimalisir kesalahan boleh ganti cotton bud. Nah nih kalau sudah di blend dia terlihat akan lebih rapi. Lalu di bagian kaki dan dadanya juga dengan gerakan yang sama dan mengikuti arah tubuhnya unicorn ini, maka hasilnya juga akan lebih rapi. Seperti ini kayak rambutnya, kita ikuti bentuknya yang melengkung dari atas ke bawah. Kalau misalnya ini sini saya tercampur dengan warna kuningnya, gimana ya? Nah itu nggak apa-apa, nanti kita bisa pakai teknik es grafito atau teknik kerik dengan mengerik bagian yang tertutup. Yang tadinya ada kuning, kemudian kuningnya tertutup, kita bisa kerik bagian tersebut dan akan terlihat lagi kuningnya. Misalnya seperti ini. Nah, kita bisa gunakan burungnya dan mengerik sebelah sini misalnya. Nah, jadi akan lebih bersih lagi dan terlihat lagi kuningnya.
Untuk kakinya kita kasih pink juga, cek dari 16, 18, dan 20. Kemudian untuk bulannya di sini Nala akan pakai beberapa warna campuran, yaitu 10, 8, 7 dan 6. 10, 8, 7 dan 6. Maaf, 10, 8, 7 dan 5. 10, 8, 7 dan 5. Tapi karena ini nanti sama seperti matahari, jadi Nala campurkan sedikit untuk warna abu-abu, jadi tambah grey sedikit, 34 dan 56. 34 grey, 56 lebih ke light grey, jadi nanti biar ada corak sedikit juga ya. Nah, kita mulai dari yang nomor 10. Nomor 10-nya Nala mulai di sini. Di pinggirnya, lalu Nala kasih mengikuti bentuk atau pattern dari bulan ini. Nomor 10 sudah, lalu nomor 8. Nomor 8 kita blend seperti biasa. Blend. Nomor 8 hanya Nala kasih di bagian bulatnya, bulat itu. Lalu untuk selanjutnya nomor 7 sama, jangan lupa di blend, diputar-putar. Kalau misal merasa belum rapi nggak apa-apa, nanti kita bisa blend ulang dengan cotton bud. Nah, saran Nala kalau pakai krayon ini ditekan, jadi warnanya juga keluar pekat dan menutupi putihnya. Seperti
warna bulannya sangat cerah ya. Dan terakhir untuk nomor 5. Lalu mungkin Cece bertanya-tanya terus di mana warna grey-nya. Nah, untuk warna grey nanti akan kita timpa sebagai tekstur bulannya. Jadi nggak kita kasih di samping atau dalamnya, tidak, tapi di atasnya kuning ini sebagai tekstur bulan. Itu yang membedakan dengan matahari. Kalau hanya bulat seperti ini kan nanti bisa disangkanya matahari, tapi kalau bulan itu ada tekstur lubang-lubangnya sebagai penanda kalau itu bukan matahari. Nah, sebelum Nala kasih dengan warna abu-abu, lebih baik kita rapikan dulu blendingnya orange yellow ini. Di blend sampai seperti, tidak seperti kue lapis, sampai halus. Nah, karena warnanya sudah halus, kita bisa kasih nomor 34 sebagai tekstur bulannya. Jadi kita sebar aja dengan bentuk yang random, nggak apa-apa. Dicampur dengan 56. Dicampurnya ini kayak bisa di blend kanan kiri atas bawah bebas. Nanti di blend sedikit. Atau ini juga bisa pakai tangan sih. Nah, oke C, kita lanjut ke hatinya. Untuk hatinya kita kasih pink juga aja kali ya. Nomor 18 dan 20. Yang ini Nala kasih 18 dulu di sisi kiri. Dan 20-nya di sisi kanan. Kemudian untuk bagian bawah itu ada rumput juga sedikit. Mungkin kita bisa campur dengan dua warna karena tidak terlalu besar.
pakai 45 dan 37. 45 terlebih dahulu yang lebih tua, 45 di bawah. Dan 37 di atasnya. Bisa diputar-putar juga, di blend. Untuk bawahnya karena berupa tanah, jadi kita kasih warna coklat. Di sini Nala akan pakai 67, 65 dan 61. 67, 65 dan 61. Ini brown, raw sienna, and yellow ochre. Untuk warna pertama 67 dulu. Kita kasih di bagian bawah kaki unicorn sebagai shadow atau bayangan. Selanjutnya ikuti saja yang bagian sini. Dan bagian kerikilnya kita kasih juga lebih tua. Lalu nomor 65 di atasnya sama, di blend, diputar-putar dan blend. Nah, di sini Nala udah ngambang ya tangannya, jadi nggak nempel lagi di kertas karena sudah banyak objek terisi warna. Kalau tangan kita masih nempel di kertasnya itu bikin kotor dan lengket. Jadi usahakan tangannya ngambang aja sih. Seperti ini. Sisanya yang di paling atas itu untuk nomor 61. Nah, apabila merasa kurang ngeblend, bisa kita blend lagi dengan cotton bud. Nah, lupa ada satu hati di luarnya. 18 dan 20. Selanjutnya kita warnai backgroundnya. Mungkin backgroundnya Nala akan bikin yang seperti space atau luar angkasa menggunakan campuran nomor 71. 71 itu kalau di krayon lain, misalnya krayon Gribble, namanya Prussian Blue.
Jadi Nala bikin garis-garis gradasinya, Prussian blue. Untuk bikin background biasanya memang Nala kasih batasnya dulu. Lalu akan kita isi selang-seling nanti dengan ungu. Jadi ini untuk blue, 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 blue purple, blue purple, blue purple, blue. Untuk blue-nya kita akan pakai 71, 28, dan 29. Ingat ya, selang-seling saja, selang-seling. Kita ambil dulu 71, 28, dan 29. Lalu kita isi yang 71 dulu. Jadi di masing-masing ini, di masing-masing sisi atau ruang itu diisi dengan 3 gradasi. Jadi 3 blue dan 3 purple nantinya. Lalu 28, dan 29.
Setelah itu kita bisa blend terlebih dahulu untuk warna birunya agar lebih rapi. Kemudian untuk bagian-bagian yang kosong kita pakai warna purple 24, 25, 24 dan 23. Kita mulai dari paling tua dulu yaitu 25. Seperti biasa, seperti tadi kita taruh di pinggirnya dulu. Jadi nanti makin ke tengah makin mudah. Setelah itu 24.
dan 23. Lalu kita blend kembali. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, kita bisa tebalkan C dengan spidol hitam atau pensil 8B. Untuk bagian-bagian yang besar, Nala biasanya pakai ini. Tapi kalau ada yang kecil banget dan susah dijangkau, baru pakai pensil yang 8BC. Tapi preferensi sebenarnya Nala lebih suka spidol aja karena dia lebih praktis juga. Cuman kalau spidol ini memang harus hati-hati ya, karena kalau tekanan kita terlalu besar nanti dia akan mudah rusak ujungnya. Tip dari spidolnya akan mudah rusak. Untuk menebalkan ini, menebalkannya diikuti saja C untuk semua garis hitam yang ada. Kalau misal Cici masih kesusahan dengan kontrol dari spidolnya, bisa diganti dengan pensil 8B.
selanjutnya kita akan pakai snowman white marker. Nah, ini kalau baru Cece bisa keluarkan dulu di bawah, diketok-ketok gitu sampai paintnya atau tintanya keluar ke bawah gitu. Kalau Nala sih biasanya dikeluarkan dulu agak banyak. Nah, ini kan kalau ditekan gitu nggak apa-apa. Nah, sampai agak banyak ini, baru kita ambil sedikit-sedikit di bawah ke atas. Nah, waktu di atas jangan ditekan lagi, biar nggak bleber ya. Kalau kita tekan lagi nanti takutnya kebanyakan lalu bleber kemana-mana. Nah, ini kita bikin sebagai bintang-bintangnya, atau bisa juga sebagai highlight dari badannya si unicorn ini. Nah, bisa juga kita kasih untuk di backgroundnya ini kan, agar lebih kelihatan ya batas antara purple dan blue-nya. Kita bisa tebalkan lagi untuk garis-garis lengkung. Nah, sini belum. Nah, misalnya bisa dihias seperti itu. Oke, ini kurang lebih sudah jadi seperti ini, C. Nah, tinggal kita tunggu kering. Terima kasih, C. Sampai jumpa di video selanjutnya.